Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Pria itu memencet sebuah remote, lalu salah satu di antara mobil yang terparkir berbunyi dan kedua lampu seinnya menyala. Reni terkejut saat mengetahui yang mana mobil milik pria itu. "Kenapa?" tanya pria itu menatap Reni yang masih kebingungan. "Hehehe, nggak apa-apa kok," jawab Reni menggeleng kepalanya sambil menoleh dan tersenyum. "Yuk." Reni mengikuti langkah pria itu. Mereka mendekati sebuah mobil SUV Jeep Wrangler berwarna hitam. Lalu pria itu membuka pintu bagian kanan depan. "Yuk naik," ujarnya sesaat sebelum ia masuk ke dalam mobil tersebut. Sesaat Reni menarik nafasnya lalu mengikuti pria itu naik ke mobil melalui pintu depan sebelah kiri. Mobil Jeep tersebut akhirnya keluar dari parkiran VIP saat baru saja melewati gerbang Fakultas Teknik. Sebuah mobil Toyota Rush baru saja berpapasan dengan mobil tersebut. Saat perjalanan, Reni hanya diam membisu sambil menatap ke depan. Begitu juga pria di sebelahnya yang enggan mengeluarkan suara dan hanya fokus menyetir. 15 menit berlalu dan mereka masih saja diam. Reni menoleh sambil mengerutkan keningnya. "Ini kok pakai acara diam-diaman sih?" tanya Reni membuat pria itu menoleh. "Ya, lu diem, gue juga mending diem kali," jawab pria itu. "Hahaha, dasar." Mereka tertawa bersama mengingat kejadian selama 15 menit tadi. Lalu mereka akhirnya mengobrol seputaran kampus. Ternyata pria itu adalah senior Reni di kampus. Tapi yang membuat Reni bingung, penampilannya biasa. Wajahnya sih menurut Reni nggak buruk-buruk amat. Tapi tunggangannya yang bikin Reni sedikit heran. Karena biasanya cowok-cowok di kampus yang menunggangi roda 4 pasti akan menjadi topik gosip para sahabatnya. Apalagi ini satu fakultas dan lagi salah satu mobil mewah di kampus. Reni sekilas menatap pria itu. Keningnya mengerut dan pikirannya sepertinya pria itu sedang menyembunyikan sesuatu. Beberapa saat yang lalu, berbeda di kampus Reni, sebuah mobil Toyota Rush terlihat baru saja parkir di parkiran yang disediakan. Seorang pria yang tak lain adalah Aji baru saja tiba untuk menjemput Reni. Aji melangkah masuk mencari gadis itu. Beberapa kali ia mencoba menghubungi gadis itu, namun HP gadis itu sedang tidak aktif. Padahal sebelumnya saat ia mau ke kampus, gadis itu sempat ia mengirimkan pesan SMS untuk mengkonfirmasi bahwa ia akan menjemputnya di kampus. Namun, sepertinya pesan Aji gagal terkirim. Sesekali Aji bertanya ke para mahasiswa yang lalu lalang tentang Reni. Namun tak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. "Ini anak kemana sih?" gumamnya pelan saat setengah jam sudah ia mencari gadis itu. Ia duduk di salah satu bangku, kemudian mencoba menghubungi HP gadis itu. "Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif." Suara operator baru saja terdengar di telinga Aji. Mungkin dia udah pulang kali. Kembali Aji bergumam pelan sesaat sebelum HP-nya berdering tiba-tiba.
Tanpa melihat nomor si penelpon, Aji segera mengangkat telepon dan bertanya kepada si penelpon, "Kamu di mana? Aji udah di kampus sejak tadi," tanya Aji. "Ji, kampus." Suara seseorang seperti nada bertanya. Dek. Aji terdiam, lalu sesaat melihat di layar HP-nya yang ternyata bukan Reni yang menelponnya. Mit, sorry, kirain temen Aji yang nelpon. Ternyata Mita yang baru saja menelpon." Teman? Hehehe, iya, jawab Aji sambil nyengir. "Awas kalau bohong loh," kata Mita. Tiba di telepon membuat Aji terdiam. "Iya, Mit, Aji nggak akan bisa bohong sama kamu," jawab Aji yang tak sadar baru saja membohongi gadis itu. "Iya, Pak Aji, Mita percaya kok," kata Mita dengan candaan. Jadi mau ketemu?" tanya Mita selanjutnya. Sesaat Aji berpikir. "Iya, jadi." Lalu tanpa pikir panjang, ia menjawab pertanyaan Mita. "Ya sudah, kita ketemu di Malpanakukang aja ya," kata Mita lalu diiyakan oleh Aji sesaat sebelum akhirnya Mita menutup telepon. Phew. Aji akhirnya memutuskan untuk kembali ke mobilnya, padahal harapannya ia bisa menunjukkan pertama kalinya ke Reni apa yang ia raih saat ini. Namun harapannya mulai pudar karena tak menemukan Reni di kampus. Saat Aji sudah berada di parkiran, tiba-tiba kaca depan sebuah mobil sedan baru saja terbuka. Ji, panggil seseorang dari dalam mobil. Aji menoleh ke arah suara tersebut. Kamu. Ternyata Sinta yang berada dalam mobil menegurnya. Gadis itu membuka pintu mobil lalu keluar untuk menghampiri Aji. Penampilan Sinta sore ini sangat jauh berbeda dengan penampilannya yang sekilas Aji mengingat digunakan oleh Sinta. Masih terngiang-ngiang di isi kepala Aji. "Kenapa lu?" Sinta merasa heran dengan Aji. Kemudian ia melihat dirinya sendiri dan memeriksa apakah ada yang aneh dengan penampilannya. "Lu lihat apaan, Ji?" kembali Sinta bertanya, membuat Aji terkejut. Enggak ada apa-apa." Aji tersadar dari lamunannya beberapa detik yang lalu. "Hayo, pasti lu baru ngebayangin gua ya, ngaku lu," kata Sinta sambil mendekat. "Ngaco kata Aji. Hahaha, sini." Sinta menarik lengan Aji mendekat ke dirinya lalu mengangguk menyuruh Aji mendekatkan wajahnya ke wajah gadis itu. Sinta membisikkan sesuatu. "Kalau mau lihat lagi, bilang aja, Ji. Gue ikhlas kok kalau lu yang ngelihat." Nih anak. Aji terperanjat lalu mundur selangkah ke belakang. "Dasar Aji, gue demen banget sama gaya lu, Ji," kata Sinta. "By the way, pasti lu lagi nyariin Reni kan?" "Iya, kok HP-nya nggak aktif ya?" Aji bertanya. "Tahu, mungkin udah pulang kali sama cowoknya." Dek. Aji lumayan terkejut mendengar ucapan Sinta barusan. "Hahaha, bercanda Aji sayang," kata Sinta membuat Aji mengerutkan keningnya mendengar kata sayang di belakangnya. "Mending lu ke rumahnya aja, mungkin dia ada nyampe rumah kok," ujar Sinta. "Ya udah, by the way, kalau misal ternyata dia masih ada di kampus atau ketemu sama kamu, info ke Aji ya," kata Aji. "Oke, bisa diatur, asal harus ada imbalannya dong kalau gitu," jawab Sinta tersenyum penuh arti. "Apaan tuh?"
Sinta kembali mendekatkan mulutnya di telinga Aji. Ia berbisik, "Gua mau free, nggak usah bayar." Buset nih anak, kembali Aji terkejut mendengar bisikan gadis itu, lalu sedikit menggeser tubuhnya ke belakang. "Ya sudah kalau lu nggak mau, haha." "Ya enggak lah, emang kamu pikir Aji cowok apaan?" kata Aji menggelengkan kepalanya. "Cowok, ya kan?" "Ngaco bener kamu. Udah Aji pamit dulu ya. Ingat kabarin Aji kalau Reni udah ketemu atau ngehubungi kamu ya." "Gak mau kecuali..." "Enggak." Aji mengeraskan suaranya, membuat Sinta tertawa mendengarnya. "Belum juga gua lanjut." "Oke, nanti gua bilangin, tapi nanti traktir gua ya." Asal nggak pakai macam-macam," jawab Aji. "Oh ya, catat nih nomor HP Aji," kata Aji mengingat bahwa ia belum memberikan nomor HP-nya ke gadis itu. "Udah ada kok." Beberapa saat kemudian, Aji baru saja tiba di rumah Reni. Sesaat ia mengatur nafasnya yang sedikit gugup, padahal biasanya juga nggak seperti ini benak Aji saat ini. Saat Aji baru saja ingin turun sebuah mobil Jeep Wrangler baru saja tiba tepat di depan pagar rumah. Aji menatap seseorang yang turun dari mobil itu dan mengurungkan niatnya untuk ikutan turun dari mobilnya. Dek, Reni baru saja turun dari mobil Jeep tersebut, kemudian disusul oleh seorang pria yang ikutan turun dari pintu kemudi. Aji menatap mereka dengan tajam. Terlihat sesaat gadis itu berbincang-bincang dengan pemilik mobil. Sebuah senyuman di wajah Reni membuat hati Aji terasa perih. Lalu Aji memilih untuk segera meninggalkan rumah Reni daripada ia harus menyaksikan adegan drama telenovela di depan matanya. Reni sempat melihat mobil Aji yang tiba-tiba pergi, namun ia tak tahu siapa orang yang sedang menyetir mobil itu. Sejam kemudian, di Mall Panakukang yang terletak di daerah Boulevard, terlihat Aji baru saja memarkirkan mobilnya di parkiran mall. Sesaat ia menelpon seseorang untuk menanyakan posisinya saat ini. "Oke, Aji kesana ya," ujar Aji setelah mendapatkan informasi posisi orang yang ia telepon. Saat ia baru saja ingin turun dari mobil, HP-nya tiba-tiba berdering. Aji menatap tajam layar HP-nya yang menunjukkan nama seseorang yang begitu ia kenal. Aji tak mengangkat teleponnya, malah membiarkan teleponnya berdering terus. Aji menarik nafas panjang saat HP-nya berhenti berbunyi. Lalu ia membuka pintu mobil dan tiba-tiba HP-nya berdering lagi, membuatnya memilih kembali naik ke dalam mobil. Beberapa kali HP-nya berdering, membuat Aji sedikit kesal. Daripada pusing, Aji segera menonaktifkan HP-nya lalu meninggalkan HP tersebut di dalam mobil. Aji membanting pintu mobil sedikit keras, lalu melangkah masuk ke dalam mobil sesaat setelah ia mengunci pintu mobilnya. Dari jauh, Aji sudah melihat keberadaan seseorang yang sedang janjian dengannya sebelumnya. Orang itu baru saja ingin duduk, dan ternyata orang itu melihat Aji yang hanya berdiri depan salah satu resto. "Hai Ji, sini," kata orang itu memanggil Aji. Aji lalu mendekat, lalu karena posisi kursi dalam resto agak sedikit tinggi, jadi sesaat sempat menatap seseorang yang menemani orang yang Aji ingin temui sebelumnya.
Tiba-tiba, Aji sedikit terkejut saat melihat seorang gadis kecil duduk di samping seorang wanita cantik yang malam ini terlihat berbeda dari sebelumnya. "Hai, kenalan dulu Gi," kata wanita itu. Aji tersenyum melihat gadis kecil itu yang memang tak kalah cantiknya dengan wanita yang ada di sampingnya. "Hai, namanya siapa?" tanya Aji sembari duduk di depan wanita dan juga gadis kecil itu. "Ayo kenalan dulu sama Om Aji sayang," kata wanita itu karena gadis kecil itu terlihat malu-malu di depan Aji. Gadis kecil itu meraih tangan Aji lalu menyalimnya. "Dea Om," kata gadis kecil itu saat setelah menyalim tangan Aji. Aji tersenyum lalu menyebutkan namanya, "Om Aji, Dea udah tahu namanya Om," kata Dea membuat Aji menoleh ke wanita di samping dia sambil tersenyum. Siapa? Suara Aji miris tak terdengar dan wanita itu hanya melihat gerakan bibir Aji yang bertanya tentang Dea. Wanita itu hanya tersenyum sambil menatap wajah Aji di hadapannya. "Tanya aja sendiri," kata wanita itu. Aji hanya menyengercitkan alisnya lalu sesaat memanggil salah satu pelayan resto. "Mas," salah satu pelayan menghampiri meja mereka dan Aji menyebutkan pesanannya lalu bertanya ke wanita dan juga gadis kecil di hadapannya. Wanita itu menyebutkan pesanan dan juga pesanan Dea, lalu pelayan itu pun permisi untuk menyiapkan pesanan mereka. Iya, selamat ya Ji. Nggak nyangka, ternyata inilah maksud dari kata-katamu saat pertama kali kita ketemu. Alhamdulillah, Mit. Akhirnya apa yang Aji cita-citakan tercapai juga walaupun masih supervisor, jawab Aji. Iya, alhamdulillah. Jujur, Mita bangga banget sama kamu, Ji. Wanita itu yang bernama lengkap Mita Mahardewi tersenyum bahagia. Aji pun membalas tersenyum lalu menoleh melihat kembali ke gadis kecil di samping Mita. "Kok diam aja cantik," kata Aji membuat gadis kecil itu tersipu malu. Aji mengusap lembut kepala Dea, membuat Dea menatap wajah Aji dengan senduh.